Jumpa lagi di JKT TV. Ya, sebelum tahun 2021 ini kita lebih banyak lagi membahas tentang laptop, terutama yang dari Asus. Kami merasa perlu membahas fitur AIPT atau AIPT. Ini adalah fitur yang memungkinkan pengguna laptop untuk mengatur karakter performa dan konsumsi daya laptop agar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan aktivitas kita. Dan ini adalah keunikan keluarga laptop Asus. Salah satu laptop yang menggunakan teknologi ini adalah Asus VivoBook S14 S433 keluaran 2021 ini. Ya, jadi dalam rangka membahas fitur AIPT dari Asus, kita akan ngulik sedikit laptop Asus VivoBook S14 S433. Versi yang baru ini sekarang sudah pakai prosesor Intel Core generasi ke-11 atau Tiger Lake. Spesifikasi unit yang datang kami adalah yang pakai Core i5 1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB dengan Nvidia GeForce MX 350 dan Intel Iris Xe Graphics yang 80 execution unit. Untuk layarnya adalah layar 14 inci Full HD. Dia sudah punya satu Thunderbolt 4 dengan bentuk konektor USB Type-C. Pada pendahulunya yang pakai Core generasi ke-10 itu belum punya Thunderbolt yang satu ini. Nah, selain konektor Thunderbolt, Asus VivoBook 14 S433 ini juga dilengkapi dengan fitur yang belum ada di produk sebelumnya, yaitu AIPT atau Asus Intelligent Performance Technology ya. Fitur ini menggunakan algoritma khusus dari Asus yang secara pintar dapat mengoptimalkan sekaligus meningkatkan performa prosesor sesuai dengan beban kerja yang dilakukan oleh pengguna. Nah, fitur Asus AIPT ini dapat diakses melalui software My Asus dengan sejumlah opsi pilihan, yaitu Performance Mode. Nah, ini harus nyolok ke listrik ya kalau Performance Mode ya. Mode ini cocok digunakan untuk menangani aktivitas dan beban kerja yang tinggi. Menurut Asus, pada mode ini power limit prosesor itu dinaikkan hingga 28 watt untuk yang versi ini. Ini membuat prosesor dapat beroperasi dengan performa yang tinggi. Nah, Asus mengklaim bahwa ini meningkatkan performa hingga 40% dibandingkan prosesor sejenis yang power limitnya dibatasi di 15 watt. Nah, kemudian ada balance mode. Ini bisa pakai baterai ya, kalau balance mode ya nggak usah colok ke listrik. Pada mode ini, laptop secara otomatis menyeimbangkan performa, suhu, dan penggunaan daya untuk aktivitas normal sehari-hari. Pada mode ini, Asus mengklaim mampu menawarkan peningkatan performa hingga 30% dibandingkan prosesor sejenis yang power limitnya dibatasi hanya di 15 watt. Nah, kemudian ada Whisper Mode. Tentu saja ini bisa pakai baterai Whisper Mode ini ya. Mode ini membuat laptop tetap dingin dan sunyi saat beroperasi. Nah, opsi Asus AIPT ini juga dapat diubah dengan cepat dengan cara menekan tombol function plus huruf F ya. Nah, masalahnya, apakah benar klaim peningkatan performa ini bisa terbukti? Ya, oke, mari kita uji. Pertama-tama kita analisa power limit antara mode di Asus AIPT dulu ya. Kita uji dengan skenario ekspor video di Adobe Premiere Pro CC 2020. Dalam performance mode kita bisa lihat ya, di mode ini power limit prosesor terlihat sempat dilepas sesaat ke 37 watt lalu diturunkan dengan stabil secara terus-menerus di kisaran 27-28 watt. Ini sesuai dengan janji Asus di mana power limit prosesor dilepas hingga 28 watt saat performance mode, walaupun agak sempat colongan sedikit di awal. Ya, kemudian balance mode ya. Di mode ini power limit prosesor sempat dilepas ke 37 watt juga, kemudian diturunkan ke kisaran 27-28 watt selama beberapa saat, lalu kemudian diturunkan lagi hingga stabil di 22-23 watt. Menarik ya? Kemudian untuk Whisper Mode ya, power limit prosesor itu sempat dilepas ke 35 watt, nggak nyampe 37-35, lalu diturunkan dan ditahan di kisaran 11-12 watt. Ya, sepertinya Whisper Mode ini akan jadi performa yang mirip untuk wakilnya prosesor yang katanya dibatasi sampai 15 watt doang power limitnya ya. Nah, tadi kalau kita lihat power limitnya, sekarang kita lihat performa exporting videonya ya. Nah, oke, dengan skenario Full HD tuh, Full HD 2 menit 7 detik, Full HD 60 fps. Di sini editing color correction, video layering seperti biasa yang kita lakukan, kita render pakai Mercury Playback Engine software only ya. Di Whisper Mode kita dapat 12 menit 38 detik lamanya. Lalu di Balance Mode kita dapat 7 menit 54 detik.
Jadi kalau kita bandingkan antara mode Whisper dengan mode Balance, ini menawarkan performa sekitar 37,4% lebih tinggi. Jadi seandainya Whispernya lebih kencang pun ini masih cocok dengan pernyataan Asus yang tadi ya. Jadi klaim ini terbukti. Nah, kemudian untuk performance mode itu semua selesai dalam 7 menit 22 detik ya. Oke, kalau dibandingkan dengan Whisper mode ya, performance-nya menawarkan performa sekitar 41,6% sampai 42% lebih tinggi. Jadi lagi-lagi oke lah. Ini klaim cukup terbukti. Sementara jika dibandingkan antara mode balance dengan mode performance, itu ada peningkatan sekitar 6,7% lebih tinggi. Nah, sekarang mari kita coba kalau on battery gimana. Jadi tidak nyolok ke listrik. Oke, Whisper mode itu dengan pengujian yang sama itu selesai dalam 12 menit 11 detik. Ini hal yang menarik karena ternyata pakai baterai di mode Whisper ini performanya bahkan lebih tinggi 3,5% dibandingkan saat menggunakan charger. Ini lucu sih ya. Sementara di mode balance saat menggunakan baterai ternyata durasi ekspor itu menjadi 4% lebih lama. Dan kalau kita bandingkan antara mode balance dan Whisper saat menggunakan baterai, perbedaan performa keduanya mencapai sekitar 32,5%. Masih mirip, masih oke, selisihnya masih benar ya. Jadi klaim masih tetap terbukti di sini ya. Nah, sekarang untuk baterai sendiri gimana? Oke, kita ganti kalau baterai. Kita ganti pengujian dengan gaming pakai baterai. Gimana ya? Oke, berarti kita bisa tes balance dan Whisper mode karena performance mode kan harus nyolok ke listrik. Ya, oke. Kita mainkan Dota 2 selama 30 menit. Settingannya ada 720p, quality presetnya di fastest, rendering scale di 100%. Untuk di balance mode kita lihat baterai terpakai sekitar 28%. Ini baterai yang terpakai sekitar 28% dalam setengah jam. Sementara untuk Whisper mode yang katanya bisa lebih irit, ini baterai terpakai sekitar 23% selama setengah jam. Ya, kita lihat walaupun menawarkan perbedaan performa yang lumayan signifikan juga ya, penggunaan baterai antara mode balance dan Whisper ternyata hanya selisih 5% saja, bahkan di saat skenario gaming. Nah, di sini kita lihat bahwa fitur Asus AI PT atau Asus Intelligent Performance Technology ini ternyata sukses membuktikan klaimnya di pengujian kami kali ini. Fitur AI PT membuat performa prosesor lebih kencang bahkan dalam kondisi default, yaitu saat mode balance-nya aktif. Mengaktifkan mode performance bahkan mampu mengeluarkan performa laptop lebih jauh lagi. Menariknya lagi, penggunaan di baterai mode ya untuk balance ternyata hanya beda tipis dengan mode Whisper. Terlebih mengingat selisih performa prosesor yang diberikan ya, menarik sekali di sini. Jadi memang ini teknologi yang seru banget. Tapi oke lah, kalau kita bahas hasil lab aja ya mudah lah ya. Nah, gimana kalau kita tanya-tanya dikit sama yang udah pernah pakai laptop ini untuk keseharian juga selain tim kami? Ya, sekarang sudah terhubung dengan tim Sobat HP. Ini dengan Om Molly, apa kabar? Baik Om, apa kabar Om? Udah lama gak ketemu kita. Iya nih. Aduh, biasanya apa ya? Ngantri makanan prasmanan bareng. Prasmanan, nah ngantri prasmanan. Ini, by the way, mau nanya, ini kemarin kan udah sempat nyobain tuh si VivoBook, yang Vivo 14S 433. Iya, betul. Nah, itu gimana tuh? Pengalamannya gimana pakai itu? Nih, barangnya lagi masih saya pakai. Pengalamannya sih saya cukup nyenengin ya. Ini tuh kayak laptop buat ngantor banget. Laptop ngantor yang kadang juga saya biasa pakai main sambil Football Manager soalnya. Kalau saya kan kalau kerja bolak-balik ya. Desainnya sendiri juga kelihatan mewah. Ini kokoh. Terus yang saya suka sih kalau di Sobat HP kan kita nih sampai sekarang ini saya masih pakai masker nih Om. Karena di satu ruangan ini isinya ada maksimal berempat, jadinya kita selalu pakai masker. Makanya enak banget kalau buka unlocknya ini pakai ini nih, pakai fingerprint. Iya, benar. Agak repot ya kalau yang buka unlock nggak pakai fingerprint, pakai muka agak repot ya memang. Iya, betul. Jadi enak sekarang. Jadi emang untuk kebutuhan sekarang sih saya suka untuk cocok buat dipakai sama kebutuhan saya. i5 saya juga nggak kenceng-kenceng amat, bukan yang pakai tipe pemrosesan gede-gede. Ada GPU-nya MX 350 ya, bisa main-main dikit ya. Saya main main FM atau Fall Guys, dah itu aja. Gak main gimana. Lumayan sih, tapi lumayan. Emang ada banget sih. Gitu. Oh iya, saya yang paling saya sering ini adalah kalau di rumah kan
Saya kerjanya kalau pakai ini tuh ya sebagai as a laptop, tapi kalau di kantor ini kan saya ada monitor nih. Jadi cuman tinggal colok aja, dia kan ada port Thunderbolt, jadi bisa as a desktop juga. Jadi bisa tinggal colok, udah sekalian sama power. Udah deh, tinggal langsung dipakai. Iya benar. Langsung jadi pengganti desktop gitu ya. Iya, jadi nggak ribet lah banyak naruh colok HDMI. Walaupun di sini ada ya. Jadi kalau untuk port sih sebenarnya cukup lengkap sini. Ketahuan ya, ketakar emang kelas dari monitornya di Sobat HP ya berarti ya. Iya, kebetulan monitornya juga support Thunderbolt, jadi ya udah. Kan ya lumayan lah. Apalagi ya? Dia punya itu ya, punya apa? AIPT itu ya, dia bisa pindah-pindah. Dia ini bisa yang benar-benar full silent, bisa kalau pas lagi dipakai main game misalnya naikin ke performance. Jadi ya kadang saya tinggal jump in, jump out itu aja. Kalau di rumah saya taruh di silent, tapi kalau pas lagi di kantor tinggal taruh di performance. Nah saya tapi sebenarnya ada beberapa pertanyaan sini Om Ded. Dia kan pakai MX 350 ya. Betul. Itu tuh terbatas kan, maksudnya penggunaannya juga ya dia bukan GPU paling kenceng yang ada di pasaran gitu, mungkin bisa dibilang ya lumayan lah, cukup aja lah untuk kebutuhan. Nah tapi dia punya Thunderbolt port nih, Thunderbolt 4. Nah ini kalau dia bisa dipakai buat external GPU nggak sih? Bisa banget. Kebetulan kan kita memang pakai external GPU terus tuh kalau ngetes tuh. Dulu kan cuman yang kelas-kelas 30-an juta gitu ya, 28 juta ya, betul. Gitu kan. Sekarang tiap minggu colok terus gitu. Tapi iya memang dia bisa dipakein buat itu external GPU nambahin tuh kalau buat render seru tuh. Ini penggunaannya juga jadi bisa lebih luas lagi ya. Yang awalnya mungkin dibawa kemana-mana, pas lagi misalnya ke kantor nih harus ngedit video atau sambil main game berat gitu kan, ya tinggal pakai external GPU-nya aja. Soalnya kan kalau ngedit enak di mana-mana ya, bisa senyamannya kita pas ngedit, pas ngekspor itu yang kadang-kadang ngeselin kan, nunggunya lama itu ngekspor. Nah enaknya kalau gini colok eksternal GPU, kita bisa ngekspor gitu, kenceng ekspornya jadinya. Dan enaknya lagi sih Thunderbolt 4-nya kompatibel sama Thunderbolt 3, jadi nggak ada masalah. Oh iya. Enak bisa tinggal colok. Nah terus ini antara dia kan ada ya yang seperti yang tadi saya bilang tadi, ada antara battery saver terus juga performance mode itu tuh ngutak yang diatur tuh apa aja sih Om? Nah ini yang menarik sih, memang banyak yang punya kayak beginian sebetulnya ya, banyak yang punya model seperti ini, kesannya punya, tapi sebetulnya agak beda. Yang diganti tuh performance limit, tapi kalau kita lihat tuh TDP sebetulnya, jadi thermal design power itu berubah, total berubah. Mulai dari konsumsi daya berubah, performance ditahan, suhu juga berubah, itu berubahnya lumayan jauh memang. Jadi pengujian itu kalau di performance itu power limitnya dari prosesor itu dilepas tinggi banget dilepasnya. Oh itulah jadi kenapa pas performance mode dia harus colok ke ini ya? Harus dicolok pakai. Harus colok karena dia minta power gede di situ, nggak bisa pakai baterai. Ya habis sebentar doang kali kalau pakai baterai. Iya betul. Terus ini kan kita kondisi kayak gini kan ya, kerja pasti di rumah ya. Kalau kebayangnya saya sih laptop ini kan dibeli buat orang dipakai mobile gitu, kerja di kafe atau apapun gitu. Ada nggak sih sebenarnya alasan buat orang pas lagi WFH gini terus malah ganti laptop gitu? Ganti laptop atau malah belinya laptop gitu atau ya? Atau malah beli laptop? Iya, kalau di rumah alasannya malah semakin kuat sih sebetulnya. Kalau rumahnya nggak gede-gede amat, yang jadi masalah adalah siapa yang mau pakai mejanya. Jadi akhirnya sebetulnya buat yang rumahnya nggak gede-gede amat, laptop jadi penting banget justru. Karena kalau anaknya sudah SD aja, banyak yang udah beli laptop jadinya. Entah nanti si bapak ngelungsurin laptopnya ke anaknya, terus bapaknya beli baru, modusnya gitu sih biasanya ya. Kalau cowok-cowok biasa modusnya gitu. Atau ya memang kalau bapaknya sudah oke gitu, anaknya beli yang lebih terjangkau gitu. Ada beberapa juga yang konsol upgrade karena kebetulan dia tadinya laptopnya tuh nggak segitu intensnya terpakai. Sekarang begitu intens dipakai, ternyata dia berasa, wah laptop saya jadul ya. Untuk cari yang baru, terutama untuk yang performance-nya oke, itu sekarang lagi dicari banget.
Karena orang multitasking di laptop sekarang ya, Iya. nge-zoom sambil buka aplikasi lain, mungkin Excel, mungkin PowerPoint sambil dibikin di belakang gitu kan. Ya kayak di kantor, cuma ada interface itunya, dan sementara semuanya bergerak dengan cepat gitu, harus dibutuhin kecepatan sekarang. Ya karena tiba-tiba berubah ya kita ya, pola kerja juga berubah kan jadinya. Betul. Jadi malah kebutuhannya naik sih, gitu. Kebutuhannya jadi meningkat. Teman-teman juga banyak banget yang jadi nyari laptop baru, terpaksa mau nggak mau dengan kondisi kayak gini, gitu. Temen-temen saya malah banyak yang jadi streamer sekarang. Sekalian main game. Streamer dadakan. Ya sekalian main game. Kalau main game doang ya sekalian nge-stream aja udah ya nambah jadi. Banyak juga yang kayak gitu akhirnya. Banyak. Dan yang lucunya laptop kayak C433 ini bisa loh sebetulnya. Iya betul. Bisa, karena kan prosesor utamanya dia punya integrated graphics dan nggak dimatiin. Lalu dia punya MX350. Jadi MX350-nya bisa dipakai buat main game, sementara integrated graphics dipakai buat streaming, pakai OBS. Iya, bisa gitu. Iya, benar. Bisa nih. Ya emang luar biasa nih. Oke lah kalau gitu. Oke. Thank you nih. Makasih banyak Tom Ded. Sama-sama. Kapan-kapan kita kalau udah selesai ini kita ketemu lagi. Kalau nggak kita kalau nggak kita ntar ketemu virtual lagi lah ya. Oke? Oke. Siap. Oke, see you. Nah, jadi kurang lebih begitu ya pengalaman pakai laptop dengan fitur Asus AI PT ini. Bukan cuma dari kami, dari tim Sobat HP juga sudah cerita tadi gimana ya. Nah, dengan tersedianya platform yang mudah untuk diatur performa dan konsumsi dayanya, AI PT ini menjadi sangat efektif implementasinya katanya ya. Dan seiring dengan waktu, AI PT ini seharusnya akan kian membaik dan kian memperhatikan kebutuhan pengguna laptopnya. Ini tentu saja akan membuat laptop Asus menjadi semakin mudah disesuaikan settingnya dengan kebutuhan pemakaian kita. Saya Dede Irfan, Jaga TV.